Selamat sore, saat ini saya berada di Pulau Tudak dan pada kesempatan ini bersama dengan Pak Matius yang juga menjadi perintis iman Katolik di pulau ini. Nah, dalam rangka merayakan 100 tahun kehadiran SCC di Indonesia, saya ingin mewawancarai Pak Matius sebagai saksi hidup yang pernah mengenal para misionaris SCC yang berkarya di Kepulauan Riau ini. Nah, selamat sore Pak Matius. Selamat sore. Nah, pertama Pak Matius, sejak kapan merantau ke Tanah Melayu ini? Saya merantau ke sini itu tahun 62. Lalu kemudian ya pada waktu itu tidak ada transportasi yang melandai, tetapi kan pakai perahu layar balap sudah lama. Tapi tiba di Riau ini sekitar bulan 10 tahun 62. Nah, bagaimana Pak Matius bisa menyatu dengan orang-orang suku Laut, orang-orang Melayu di sini? Ini sebenarnya suatu macam orang-orang Flores tahu lah ya, suatu kerinduan ya. Karena dari Flores memang kita diajarkan untuk apapun ya, kegiatan kita menyatu dengan budaya di sana ya. Sehingga dengan demikian kita sampai di rantau kira-kira tidak lupa akan daerah di sana. Lalu kita berjumpa dengan pastor-pastor waktu itu khususnya SCC. Lalu itu mereka juga seakan-akan macam mendorong, sehingga yang pertama-tama sekali itu dengan pastor-pastor sudah kami akhirnya pertama mendirikan suatu gereja kecil yang akan diresmikan. Dan pada waktu itu ada kabar bahwa di tempat kita banyak yang mau masuk Katolik tetapi tidak ada tenaganya. Itulah penyebabnya kami mempunyai, saya sendiri pribadi tertarik akhirnya menyampaikan maksud itu, akhirnya saya ditempatkan di Pulau Tudak ini. Nah, di Pulau Tudak ini awal mula itu kira-kira berapa orang Katolik Pak Matius? Sebenarnya Pulau Tudak ini memang suatu tempat yang baru, sehingga pada waktu ke sini saya cuma hanya dibekali oleh orang-orang kawan-kawan saya bahwa saya di sana bisa mengajar. Dengan demikian saya datang kemari itu istilahnya harus membelah suatu batu yang tidak tahu ujung pangkalnya, sehingga saya tiba di sini. Untung saya masih dibantu oleh orang-orang Katolik yang kerja-kerja di dapur arang dan sebagainya, dan hanya pada waktu itu untuk mengumpulkan mereka secara sepintas. Selalu kalau datang promo dan sebagainya, dan lama kelamaan mereka anak-anak itu di tangan saya ada 12 orang, mereka itulah diajarkan untuk pertama-tama dibaptis. Sehingga dengan demikian untuk pertama kali sekitar tahun misa pertama itu sekitar tanggal 10 bulan 10 tahun 69. Sehingga itulah berturut-turut sampai istilahnya pastoralnya tidak putus hingga sampai saat ini. Akhirnya mereka juga yang mau masuk Katolik terus menerus sampai satu persatu. Akhirnya sekarang sudah menyeluruh masuk Katolik. Ada 2 tempat, 2 Tudak dan Pulau Kubung seperti itu. Baik Pak Matius, terima kasih. Lalu kira-kira awal mula itu Pak Matius bertemu dengan pastor siapa yang dari SCC misionaris? Pada waktu itu memang bertemu pastor, memang bukan kita bertemu pastor, memang pastor mau cari orangnya. Ini Arbarov itu dia kemana saja tempat itu dia sangat peka. Ada pesta orang Flores, dia mau tinggal di situ dan mau buat misa dan memperkenalkan diri. Akhirnya tempat itu dia kunjungi pertama, dia catat berapa umat Katolik dan dia kunjungi sungguh pun 3-4 orang saja. Dan itu awalnya dia perkenalkan diri dari SCC, dan kemudian dalam pelayanannya Romo karena terbatas pada waktu itu, dia yang saya tahu itu Romo Rof dengan Romo Klas itu mereka itu bergantian kemanapun mereka pergi. Lalu tempat-tempat awalnya mereka singgah itu menjadi tempat kunjungan. Akhirnya mulai tempat itu akan sampai sekarang semua gereja tempatnya mereka kunjungi itu. Akhirnya di Bintan, akhirnya di Patang juga demikian. Kira-kira bagaimana perjuangan mereka, Pastor Rolf, Pastor Klas, di dalam melayani umat di pulau-pulau ini? Yang saya kenal adalah Pastor Rolf. Itu dia punya pelayanannya. Dia tahu bahwa keluarga atau
rombongan atau orang-orang setempat itu butuhkan apa. Misalnya mereka bertani, itu mereka dia bawa buku-buku pertanian, sayur dan sebagainya. Kalau mereka peternak, dia bawa buku-buku untuk peternakan. Kalau mereka nelayan, dia bawa bagaimana caranya untuk menangkap ikan dengan gambar-gambarnya. Itu secara pendekatannya. Lalu kemudian jika ada yang sakit pada waktu itu rumah sakit hanya satu di Tanjung Pinang, jadi dia harus menawarkan ke Tanjung Pinang untuk opname dan sebagainya. Itulah cara dia untuk mendekatkan orang, sekaligus dengan keramahannya sehingga orang tertarik mau bergabung dengan dia karena pelayanannya yang begitu mendalam itu. Lalu juga terakhir dengan majalah Pelita, dengan demikian hampir seluruh umat dibagikan majalah Pelita itu, apa kegiatannya, dia kemana saja dapat disatukan. Daerah yang begitu luas dia bisa kunjungi dengan cara-caranya demikian. Oke, dengan Pastor Rolf, Pak Matius, kira-kira apa yang paling berkesan menurut Pak Matius dalam diri Pastor Rolf? Kalau dengan Pastor Rolf yang terkesan ialah dalam pembicaraan dengan humornya. Humornya selalu mengikat hati orang. Artinya dia berbicara satu kali, orang bisa ingat sampai beberapa waktu. Dan dia sering bawa orang-orang untuk menemani dia. Salah satu humornya yang paling terkenal sekarang ialah dia pernah misa di Baloi. Lalu dia katakan bahwa ada kuda di bawah meja. Itulah sering memikat hati orang untuk mencari tahu, dan itulah sering pembawaannya dengan humor, dengan kata-kata jenaka begitu sehingga ia dikenang orang banyak. Lalu rupanya yang ada di bawah itu bukan kuda yang sebenarnya, tapi anjing yang bernama kuda. Itu selalu ada humor-humor yang demikian, sehingga orang sering mencari-cari dalam hidup itu apa, dan beberapa cara rohani dia mempunyai cara yang demikian, sehingga dia aktif dalam keramahannya, dalam pembicaraannya, juga dalam tata pendekatannya. Itu yang menyebabkan dia dikenang di mana-mana tempat. Nah, Pastor Rolf ini juga kan dikenal sebagai seorang yang punya karisma, punya karunia ya, untuk menyembuhkan orang. Apakah Pak Matius pernah mengalami atau pernah melihat atau pernah Saya menyaksikan? terkesan waktu saya di sini, saya mau pinang orang-orang di sini. Lalu saya ke Pinang. Dia tahu bahwa saya mempunyai pikiran ke sana. Apa dia tawarkan? Tunggu di sini jam 3 kau datang. Dia bawa saya kemana ini? Rupanya ke tempat perkawinan. Di situ dia punya khotbah, hanya saya rasakan bahwa untuk menyejukkan hati saya. Itu satu. Kedua, dalam karisma, saya mempunyai cara-cara bersama dia ada dalam impian hidup. Contohnya waktu berkeluarga saya mimpi bahwa dia sambut saya dengan kulit jagung, isinya 2 telur ayam. Lalu kemudian saya mempunyai istri hamil kembar dan lahir. Lalu belakang ini, baru-baru ini saya mimpi saya novena. Maksudnya keluarga di sini kan berpecah dalam perkelahian. Dia hadir datang, baru mandi dia keluar. Dia bilang, Pak Matius, ya yang dipikirkan susah apa? Padahal dia sudah meninggal lama. Dengan demikian dia sungguh pun sudah meninggal, tapi dia punya gaya hidupnya masih terkenal sampai sekarang. Dan saya bersama dia kemanapun saya pergi, jika pergi kemana saja, jaraknya berapa, dia sudah sediakan biaya hidupnya, ya, untuk apa, untuk minum dan sebagainya. Inilah dia sangat mengetahui kebutuhan ataupun mau apa dalam hidup seseorang. Itu kesan saya. Nah, menurut Pak Matius, Pastor Rolf itu seorang imam SCC yang seperti apa dia? Dia Orang itu sederhana. kalau dipikirkan sebagai seorang imam SCC juga terinspirasi, mungkin dia juga adalah seorang seorang biarawan, keturunannya juga masih Yahudi. Saya rasa profil kedekatannya dengan iman Katoliknya sungguh kental, dan ciri-cirinya juga ya kita lihat kalau kita baca dalam Injil, maka dia juga profilnya hampir terlibat sepenuhnya dalam pelayanan. Baik, Pak Matius, yang terakhir, kira-kira apa pesan Pak Matius untuk kongregasi SCC
yang sedang merayakan 100 tahun ini? Ya, Belajar kalau dari para misionaris. untuk perayaan 100 tahun ini, karena bagaimanapun sampai sekarang memang kita pindah gereja masuk ke diosesan, tetapi memang dalam keramaan daripada ECC, saya sangat bersyukur, sungguh pun arwah roh sudah habis, tapi kita diam di sini untuk dekat dengan pertama dengan biara ECC yang setiap waktunya ada nopis baru sering berkunjung, sehingga dengan demikian bahwa kita melihat bahwa keluarga ECC itu masih sangat kental di dalam kehidupan saya sendiri, juga mungkin diterasakan oleh juga umat tempat. Suatu contoh bahwa di tempat ini banyak dikunjungi, pernah imam dari India pernah ada, suster dari India pernah ada, imam dari Portugal ada. Jadi Semuanya itu dari ECC. dari ECC mereka datang di sini. Jadi mereka melihat bahwa dunia ini rupanya ECC itu bukan hanya di sini tapi di seluruh dunia ada. Itu kesan saya sekaligus mungkin dapat disaksikan oleh umat. Nah, kira-kira pesan untuk kami para imam-imam muda ini bagaimana, Pak Matius? Imam-imam muda ini semoga Seperti apa? ya, yang saya ingat dulu hampir-hampir punah ECC ini ya, tapi sekarang sungguh luar biasa. Jadi kami mempunyai perhitungan bahwa panggilan imam untuk ECC itu sekarang luar biasa. Semoga karya ini diteruskan kalau perlu memenuhi segala tempat termasuk tempat-tempatnya kekurangan imam. Jadi dengan panggilan-panggilan untuk ECC itu, semoga saya setiap waktu jika ada kunjungan frater baru, saya sering bertanya ya, yang dulunya hasilnya berapa ya, jadi termasuk Romo sekarang ya, berarti yang pertama kami hitung, jadi untuk berapa penghasilan ECC selama ini, dan di sini kami tahu bahwa memang pengikut ECC itu ya sudah begitu mendalam, dan ya bagi saya sendiri sangat terkesan dengan pelayanan ECC hingga dewasa ini. Baik, terima kasih Pak Matius untuk Ya, terima kasih. sharing-sharingnya. Moga-moga selama pelayanan tidak tinggal bahwa tempat kita makin berkembang. Contohnya di Batam ini dulu hanya satu paroki, yaitu Lubupa aja sekarang berkembang menjadi 7 paroki, dan seluruh Riau saya ingat sekarang sudah 13 paroki. Semoga itu semuanya membutuhkan imam. Jadi mudah-mudahan kita berdoa supaya ECC ini makin berkembang, panggilan makin banyak. Gitu. Amin. Terima kasih Pak Matius. Ya. Jadi terima kasih untuk sharing-sharingnya. Kongregasi ECC akan merayakan 100 tahun, puncaknya tanggal 17 Agustus ya. Mudah-mudahan Pak Matius bisa hadir ya, Ya. untuk bisa Mudah-mudahan. merayakan bersama, sukacita bersama, karena ECC saat ini kan ya tidak terlepas dari perjuangan para misionaris awal mula Ya juga kaum-kaum awam yang Ya, dulu datang ke sini, betul. seakan-akan dalam pertemuan apapun kami selalu mengungkapkan bahwa kita yang datang ke Riau ada panggilan. Jadi bersama istri saat ini bahwa memang Pulau Toda itu sekarang sudah 55 tahun, hampir separuh daripada ECC mulai datang yang 100 tahun ini. Mudah-mudahan kita bersama mengusung lah ya. Semoga panji ECC itu tetap berjaya di kemudian hari. Terima kasih Pak Matius. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Ya, kami pun berharap kita semuanya sehat. Salam SSCC. Iya, semoga Oke. bimbingan SBC sampai diteruskan. Amin. Oke, salam. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Iya.